Ini tiap Jumat dibacakan khatib. Dek nasa katok bajumae ko dek na baca pukatte. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya ini ayat tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Berarti kita yang ngatur itu mati. Toh, jangan kamu mati. Berarti mau tak? Mau ki mati besok. Besok pi? Mau ki mati setelah 4 istri. Tunda dulu. Iya toh? Tapi yang namanya kematian bukan kita yang ngatur. Iya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati. Kau yang bilang, kau yang bilang, bukan saya. Yuk. Berarti semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini menginformasikan kepada kita ada orang Islam tapi matinya kafir. Ada orang Islam tapi matinya tidak Islam. Siapa mereka? Mereka yang bisa mati dalam keadaan kafir, hubbi aklil haram. Mereka yang suka makan makanan haram. Termasuk di antara mereka tanggal 17 April yang lalu mereka yang menerima serangan fajar. Uang-uang politik gimana ini nih? Orang datang langsung bilang, "Wane piro?" Nah, ibu-ibu, kalau kau terima ituan sogo waktu pilpres, wajar doamu ketika Ramadan tidak dikabulkan. Kenapa? Ada uang haram dalam perutnya. Makanya yang sudah terlanjur ambil uangnya orang, kasih kembali besok. Sudah habis Ustaz, ganti. Kita suruh kau malek gua aja. Ya. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada setan tidak di tengah-tengah kita, Ibu? Kira-kira ada setan? Ada? Bagaimana caranya? Nah, orang di masjid ini ada setan? Ada. Setannya berupa handphone. Apa, Ibu? Apa? Handphone. Orang sudah ceramah masjid, siaran langsung tongi baru tidak ada pulsanya. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah. Amin. 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 Masjid saya berdoa. Laba tu lakinya, laba. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Ndak enak ceramah. Siaran langsung tongi na tua mi. Tomato kajili-jili. Simpan dulu HP-nya, Bu. Simpan dulu. Nanti kalau mau lihat rekamannya ada di YouTube. Lihat, selama ibu pegang HP begini, selama ibu tidak konsentrasi, pasti tidak konsentrasi dengar ceramah. Malah kita lihat teman-teman yang ngantuk. Nah, shooting yang gelang emas. Simpan dulu HP-nya ya. Woi. Simpan dulu HP, simpan dulu. Magaya to pair nih. Simpan dulu. Bu, malah ada di Sulawesi. Saya lagi ceramah begini, ada ibu-ibu ngefans betul sama saya, suka sekali sama saya. Ini ibu kira-kira umurnya 55 tahun. Saya lagi ceramah, ambil HP-nya, langsung membelakang. Nah, belakangi Kak. Barusannya ada orang ku ceramah yang belakangi Kak ini. Ternyata ambil HP-nya selfie. Baru tulis di Facebooknya, latar belakang das atletik. Saya jadikan background. Nah, kira Kak barangkali pot bunga.
Selesai saya ceramah, saya turun dan sudah bilang, Ustaz, boleh selfie-selfie? Ayo Mi, sini. Paling saya tidak suka itu selesai ceramah disuruh selfie. Orang capek, keringatan, suruh ki senyum. Itu ibu-ibu biasa. Kalau bapak-bapak nak cium ki. Bukan cipika-cipiki. Kumisnya masuk di sini. Coba. Ini ibu selesai saya ceramah, selfie. Sudah selfie dan sudah bilang, Ustaz, boleh cium? Apa kamu cium saya? Haram. Nah bilang, enggak nafsu Ustaz, cuma cari barakah. Enggak boleh. Mau kasih jaluk mama nece di rumah. Coba masih muda kok. Simpan dulu HP-nya Bu, simpan dulu ya, simpan dulu. Saya tidak bisa ceramah kalau ada rekam-rekam begini ya, terganggu konsentrasi saya. Sebentar, ini ada rekaman, ada juga nanti di rekaman saya di YouTube. Ibu lihat saja, ya. Wa qalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo kita ibu-ibu, kita tanding mana lebih besar suaranya perempuan dengan laki-laki. Bisa Pak? Bisa? Ibu-ibu bisa? Ayo, bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu kita salawat. Mana lebih kencang suaranya bapak-bapak ibu-ibu? Jangan mau dikalah ibu ah. Ayo ibu, bu, ayo bu, salawat. Salatul. Ayo, salatuha. Salah. Alaya. Masya Allah. Ini bukan keras. Ini disebut suara syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek kalau nak telepon ke cowok, jangan kau kasih syahdu suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana orang tidak menafsu dengar suaramu? Di mana kau dek? Di rumah aja kan. Caleda. Jangan kasih begitu suaramu, bagaimana ndak selingkuh. Di mana kide baring-baring jika. Coba kalau kau ditelepon kasih tegas suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Apa kau pikir? Kenapa kak? Ndak nak telepon aku itu besok. Ya. Ibu-ibu diam. Ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak. Diam ki. Ayo Pak, yuk. Sholat. I love it. Bikin malu. Itu mau poligami, pret. Nadodon nih baterainya. Ayo bareng-bareng sama-sama. Yuk semua. Salatullah salamullah ala toha salatullah ala yasin. Diam. Sekarang ini yang anak-anak, yang kecil-kecil, yang belum disunat. Ayo, ini yang kecil-kecil. Ayo. Sholatu. Ni anak ya roh, malampi sungai muna'ah. Amin. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa alim ulama, khusus yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Tanah Bumbu beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah nyata saya alami. Suatu waktu saya diundang ceramah ke Palopo. Palopo itu kalau naik mobil dari Makassar kurang lebih 10 jam. Ya. Nah, saya selesai takziah malam jam 10 saya berangkat, jam 10 malam. Begitu saya naik mobil, salah satu nikmat yang Allah berikan, saya gampang tidur. Gampang betul tidur. Kalau saya naik pesawat, belum terbang saya sudah tidur. Itu kalau saya naik mobil, kalau saya sudah baring,
Karena saya di belakang sopir, saya tidur saya. Nah, sampai di kampung namanya Kera, itu gunung, hutan, tidak ada rumah. Tiba-tiba singgah itu mobil jam 1 malam. Jam 1. Singgah mobil, kaget Kak. Mana ini sopir ini? Moto Kak toh? Mana sopirnya? Oh, kulihat. Oh, kencing. Dia turun dari sebelah kanan. Kencing dia. Saya turun juga. Moto Kak kencing deh. Turunlah saya. Kencing juga. Begitu saya kencing, saya bayangkan. Sekalinya ini sopir dia tidak tahu Kak saya turun. Matilah saya ini. Ternyata betul. Saya lagi kencing. Tiba-tiba ini sopir napa lari otona. Nah salaika oto. Langsung lari setereku. Itu belum dia habis kencing. Ku lari Kak. Woi salaika. Apalagi dia sudah tutup kaca mobil. Lari. Jam 1 malam. Saya telepon. Tidak ada HP. Selama perjalanan itu saya tinggal di jalan. Semua mobil saya kasih singgah, tidak ada yang singgah. Yang mau ke Makassar saya kasih singgah, tidak ada singgah. Saya mau ke Palopo, tidak ada singgah. Kenapa? Dia kira Kak mungkin pocong. Kenapa? Saya pakai putih-putih. Songkok putih, baju putih, sarung putih di tengah hutan. Nah kira Kak pocong. Saya mau bilang, mau Kak di tengah-tengah jalan begini. Nanti ku bilang, nah kira betul Kak pocong, nah tabrak Kak. La haul, nah kenapa lah Ustaz sih? Akhirnya apa? Nanti jam 6.15 pagi baru dia kembali ambil saya. Subuh, azan. Saya bilang, ini kalau pintar ini sopir, kalau azan subuh pasti dia baru kasih bangun Kak. Betul azan subuh dia balik. Ustaz, subuh nih. Dari Ustaz. Langsung dah balik mobilnya nak kasih kencang. Sampai akhirnya jam 6.15. Basah Bu saya karena gerimis. Saya sholat di pinggir jalan hutan. Tidak ada satupun yang ambil saya. Jam 1 sampai jam 6.15 baru dia datang. Begitu dia datang, saya mau tempelengi lebih besar dari saya. Saya bilang, lawang ini dah kalah Kak. Akhirnya sepanjang jalan saya diam-diam. Sampai di rumah jabatan wali kota Palopo. Langsung dia bilang wali kota, Ustaz, kenapa bisa kita lupa koporta? Dalam hatiku mak beli si sopir ini. Bohong lagi nih sopir. Ternyata nak lapor sama wali kota, dia kembali karena lupa kopornya Ustaz. Saya bilang bukan kopor nak lupa, saya nak lupa itu sopir tak. Akhirnya apa? Sudah. Pas saya mau pulang, datang lagi tuh sopir. Itu lagi sopir. Mau antar Kak pulang. Saya bilang sama wali kota, Pak Wali, saya sudah maafkan ini sopir tak. Tapi jangan lagi diantar Kak. Jengkel saya kalau lihat mukanya. Akhirnya Nabi bilang Pak Wali, ya Ustadz, nanti kita ganti sopir baru. Ini kisah nyata, fakta. Lalu apa kaitannya acara ini? Apa hubungannya dengan acara? Beginilah kita kalau sudah masuk di kubur. Ya? Almarhum sudah lebih 1 tahun meninggal. Saya baru 4 jam menunggu. Saya berharap ada yang ambil saya. Ternyata tidak satupun mobil yang tinggal dan mau singgah mengambil saya. Itu baru 4 jam sudah setengah mati. Beginilah orang yang dikubur, menunggu kiriman amal. Ternyata tidak ada yang kirimi amal. Saya baru 4 jam di pinggir jalan, hujan, masih merasa menderita. Bagaimana kita kalau sudah masuk di kubur? Ayo, saya berharap ada mobil yang singgah mengambil saya. Saya berharap ada mobil yang mampir mengambil saya. Ternyata tidak ada. Begitu juga kalau kita mati. Berharap maki ada yang doakan ki. Berharap ada yang sedekahkan kita. Berharap anak istri kita doakan ki. Ternyata mereka lupa kita. Ini kalau mati maki. Beginilah kita. Ibu bapak pernah lihat orang meninggal? Ibu-ibu pernah lihat orang meninggal? Pernah? Bukan pernah, sering.
Kalau ada orang meninggal, 3 yang mengantarnya dia ke kubur. 1, keluarga. 2, harta. 3, amal. 3 yang ngantar, 2 balik, tinggal 1 temani kita. Siapa yang pertama? Keluarga, anak ikut ngantar, istri ikut ngantar, saudara ikut ngantar, menantu ikut ngantar, ipar ikut ngantar. Tapi siapa yang temani kita masuk? Ibu-ibu, kira-kira kalau meninggal ibu, mau suami tak masuk? Mau temani ibu? Mana mama waktu tanah odok dulu, gunung kan kudaki, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu, laut kan kuda ku renangi, gunung kan kudaki, masjid kau lewati. Meninggal, masuk, kakinya saja dia tidak mau, bengkak matanya. Tapi apa Nabi bilang? Bulan depan siapa ganti? Ayo bu, ada orang di Makassar temanku haji, meninggal istrinya, bengkak matanya pak. Begitu dia sayangnya istrinya, bengkak matanya. Apa dia bilang? Ustadz, rasanya tidak bisa lagi kulanjutkan hidupku. Ini separuh jiwaku hilang Ustadz. Sama lama ini istri saya luar biasa, tapi sekarang hancur perasaanku. Tidak bisa aku rasa lanjutkan hidupku. Saya bilang, hebatnya ini bapak ini, sayang betul sama istrinya. Sekalinya beberapa bulan kemudian, saya pergi jogging, lari-lari sore di Karebosi. Ada perempuan temani, putih, masih muda, tidak pakai jilbab, tidak ikat rambut, begini-begini. Saya bilang, Haji, siapa itu Haji? Dia bilang, yang baru Ustaz. Apa ya? Bu, ini ibu-ibu, kalau mati Ki, yang sudah muka-muka sakaratil maut, siapa doakan Ki? Siapa yang masuk temani kita? Amal keluarga, tidak bakal dia akan ikut. Yang kedua, yang temani kita ke alam kubur, apa itu? Harta kita, mobil kita setengah mati kita cicil, rumah kita setengah mati kita cicil, harta-harta motor kita semua datang, karpet pun ada ikut mengantar kita, cerek-cerek ikut mengantar kita. Tapi begitu masuk di kubur, ada kira-kira masuk harta? Ini yang tebal-tebal cincinnya, yang tebal-tebal emasnya masuk. Siapa yang punya itu harta tak? Cincin, gelang, anting-anting, siapa yang miliki? Anak mantu. Ya kalau anak mantu tak baik, kalau anak mantu tak juga tidak sholat, setengah mati kita cari harta, ternyata masuk di kubur tidak ada yang temani Ki. Tidak mentang-mentang dia kaya, banyak tambangnya, banyak pesawatnya, banyak bisnisnya, meninggal, apa nak bilang anaknya? Kasih masukan kita HP supaya bisa meng-SMS. Ndak, jangankan HP, jangankan baju, jangankan celana, jangankan serban, semua tidak ikut. Hanya satu yang ikuti kita, apa? Kain kafan. Itu saja, kain kafan, bukan kain sutra. Mentang-mentang dia kaya dikasih kain sebanyak-banyaknya, tidak. Mentang-mentang dia kaya dikasih televisi masuk, tidak. Semua hartamu dia meributkan anak-anakmu. Yang ketiga, yang ikut mengantar kita, apa? Apa yang mengantar kita yang ketiga? Amal. Inilah yang setia. Amal kebaikan maupun amal kejahatan kita akan ikut setia sampai ke dalam kubur. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau orang sudah masuk di kubur, tidak ada harapan pak. Tidak ada lagi. Kalau ibu dari Sulawesi Selatan, dari Pangkep, dari Sidrap, dari Pinrang, dari Mamuju, dari Majene, datang merantau ke Kota Baru, datang merantau ke Batu Licin, datang merantau ke Pagatan, ternyata sampai di Tanah Bumbu menderita, sampai di Tanah Bumbu susah cari uang, sampai di Tanah Bumbu menderita hidupnya, masih bisa kembali kampung, masih bisa kita kembali. Tapi demi Allah, kalau kita sudah masuk kubur, kau senang atau tidak, tinggal kau di situ. Coba, Bapak Ibu pernah bayangkan, pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu? Sering. Coba lihat, bayangkan kalau mati lampu. Bagaimana kalau mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk di rumah tak? Ibu-ibu, bayangkan kalau lagi mati lampu, tiba-tiba ada ular masuk di rumah ibu. Menderita. Ula-ula, turki, ula balu. Padahal itu rumah masih lebar. Dia masuk dari pintu itu, kita bisa keluar dari pintu sana.
Rumah masih lebar, lampunya masih bisa dinyalakan. Mati lampu, masih bisa dipakai lampunya HP tak. Masih bisa kita teriak, tolong kasih, tolong tetangga ada ular. Masih bisa kita cari batu cobek, lempar itu ular. Tapi nanti kalau masuk di kubur, mati lampunya bukan 1 hari. Ditindis batu, ditindis tanah, lebarnya hanya setengah meter 30 cm, panjangnya 1,5 meter, ditindis batu. Pada saat itu tidak ada lagi temani kita kecuali amal. Maka saya heran kalau ada orang sudah tua masih juga tidak baik akhlaknya, masih juga tidak memperbanyak amal, mari ngerak kombo. Saya heran orang takziah belum juga baik agamanya, datang acara haul, datang acara keagamaan, pulang masih tidak baik agamanya, maka itu orang sudah mati hatinya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, masuki di kubur, yang pertama diperiksa sholat. Kotama niki buru pak, bukan dulu diperiksa puasa, bukan haji diperiksa, bukan zakat yang pertama diperiksa. Apa yang pertama diperiksa ketika masuk di kubur? Sholat. Makanya sholat harus kita jaga baik-baik. Begitu para malaikat, para pengantar sudah kembali, dalam hadis dijelaskan, pengantar sudah pada kembali, pengantar jenazah, biar leman taraki, bahkan kaki yang terakhir masih didengar, datang malaikat. Tanya 5 perkara, 5 pakutanana malaikat. Kalau baik sholatnya, tidak usah bingung, sholat yang akan jawab pertanyaan kita. Nah, sudah didokok nih, dibungkus ki. Ada orang meninggal ibu, ya, ada orang pulang ceramah, dengar takziah, penjual gogos, tahu gogos? Tahu gogos pak? Tahu atau? Nah bilang sama istrinya, bu, besok-besok kalau saya mati, jangan mau kau bungkus kain kapan. Banyak sekali pertanyaannya malaikat. Jadi apa pak? Dokok bawa nak daun loka, bungkus saya pakai daun pisang. Kenapa? Nggak ditanya kak, dikira kak gogos. Jadi nggak ditanya-tanya orang. Baiklah, meninggal betul. Pas meninggal dibungkus kain pisang. Begitu ditanam, langsung datang malaikat. Dan bilang malaikat, ih kenapa ada gogos ini? Nggak ditanya, langsung dia bilang malaikat, bakar. Dek, dari tanah langsung menitunuh. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, orang itu menghadapi sakaratil maut sebelum kita masuk di kubur. Sakaratil maut dulu kita hadapi. Orang menghadapi sakaratil maut macam-macam. Ya, pernah lihat orang sakaratil maut? Coba lihat itu. Saya, kalau ada orang meninggal itu siapa dipanggil? Siapa? Ustadz. Makanya jangan pandang enteng itu ustadz. Karena kalau mau mati siapa dipanggil? Pak Camat. Tidak tahu mengaji. Siapa dipanggil? Kepala dinas. Oh lari. Siapa dipanggil? Ustadz. Makanya jangan kau pandang enteng itu ustadz. Karena ada saatnya sakaratul maut kau, dia yang tolong kau. Adalah orang meninggal. Coba lihat macam-macam itu orang meninggal pak. Ada orang saya lihat orang sakaratul maut. Madang nasa ngogi Kan macam-macam itu orang sakaratul maut. Kata Nabi, orang kalau sakaratul maut, biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan, tidak akan mengobati rasa hausnya. Haus, madak atau ke madak ibu. Makanya lihat orang sakaratul maut, naik turun itu tenggorokannya. Coba lihat itu, dibacakan syahadat, syahadat kok. Bahkan ada di Sulawesi Selatan ibu-ibu. 1 minggu sakaratul maut tidak mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratul maut berarti lama disiksa itu. Saya kasihan. Saya datangi, saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung dibangun ibu. Pergi kau. Nah lempar kak botol aqua. Jangan mengaji sini, panas telingaku. Salai. Barusannya ada orang saya ngajikan panas telinganya. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, lempar kak lagi. Basah bajuku. Saya tinggalkan. Saya bilang, peringatan ini. Saya tanya anaknya, pintar jitu mengaji mama tak? Dia bilang,
Itu Ustaz mama ajiku. Tidak nak tahu memang mengaji kasihan. Haji tidak nak tahu mengaji. Banyak haji begini sekarang. Saya seandainya menteri, maka syarat menunaikan ibadah haji lancar ngaji. Pasti turun pendaftar. Bu, kalau ada yang tidak tahu ngaji di sini, belajar ki. Belajar ki. Masih sakit tu kau mati ki nadek tesing mengaji. Kenapa? Wawancaranya nanti di akhirat. Pernah ki lihat orang wawancara? Di akhirat nanti kalau diwawancarai ki malaikat, tanya jawabnya malaikat bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, tapi apa? Bahasa Al-Quran. Jadi kalau dia tidak tahu mengaji, tidak tahu nanti kalau ditanya. Maka belajar ki. Matuan ini Ustaz. Masa masuk kita TKTPA? Jangan maki masuk TKTPA. Masa mau ki dilantik? Bagaimana caranya Ustaz? Panggil raja masjid di rumah tak, suruh ajar ki. Majelis taklim yang kita itu mestinya 1 kali sepekan ajar ngaji. Bukan cuma dengar ceramah, ajar ngaji. Kalau ibu meninggal tidak tahu ngaji, masih sakit itu masih sakit. Ajak lalu. Jangan lalu ki bilang wita topi na witai. Wita tu belajar ki mengaji. Wita tu wita. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, maka seluruh pengantar balik, maka datanglah malaikat. Bertanyalah ini malaikat, Marabuka, siapa Tuhanmu? Kalau baik solatnya, solat akan berkata, mundur kau. Dasat, mundur. Selama kau hidup kau pelihara solatmu, sekarang saya pelihara kamu, saya yang jaga kamu. Marabuka, siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geling kepala. Itawa, jagonya. Barusan kuda apa ini? Ditanya lagi, man nabiuka, siapa nabimu? Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat bilang, ih tambah jago. Orang tanah bumbu ini. Itu kalau baik solatnya. Akhirnya mungkar Nabi bilang, kir. Nakir, kau maju nakir. Nabi bilang mungkar nakir. Sedangkan kau mundur, apalagi saya. Saya wakil ji. Mungkar nakir. Nabi bilang kalau begitu kita naik melapor. Naiklah melapor di aras Allah. Ya Allah, ada hambamu saya tanya, Marabuka. Dia jawab Allahu Akbar. Allah berfirman, oh bukan dia yang jawab, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru bu? Enak nih itu pengantin baru. Sampai saya selalu mau ulang. Tapi tidak kada wani. Coba. Itu kalau baik solatnya. Kalau tidak beres solatnya, kembali pengantar, datanglah dia, datang malaikat. Ditanya, Marabuka, siapa Tuhanmu? Langsung kaget. Tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat yang mau nagiaki. Langsung disemes. Nah, jadi bubu, syarat pertama kalau mau ki selamat menghadapi sakaratil maut itu, perbaiki solat. Kemudian ketika sakaratil maut sudah tiba saatnya kita masuk di kubur, pertama diperiksa solat. Maka saya setiap saya solat ceramah ibu, solat anak ini yang selalu saya ulang-ulang. Biar baik puasa tak, bangun ki masjid mewah seperti ini, tapi kalau tidak sholat tidak ada gunanya. Ini ibu-ibu banyak tidak sholat gara-gara apa? Gara-gara apa? Ibu-ibu banyak tidak sholat gara-gara apa? Pengantin. Mukanya nak kasih make up, nak kira tembok kuning, coklat, abu-abu, biru, keren. Ada cilakna, alisna nak kasih tipis. Ada juga yang tebal, beda kanan beda kiri. Nak kasih lebih lagi sedikit di sini. Apalagi banyak ibu-ibu ndak sholat gara-gara apa? Jilbab. Jangan kita kulihat dia ibu di listnya teman-teman. Ayo, gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. 3 lapis.
Nak kiring-kiring. Biru coklat, nak kasih mirip-mirip lagi sedikit. Tiba waktu sholat, nak bilang suaminya, piko sembayang. Nak bilang, ndak sadar kok pak, sadar mani ku suruh kopi sholat. Piko sholat, nak bilang, ndak kuliah ini jilbabku 1 jam dipakai. Gara-gara jilbab ndak sholat. Ibu-ibu, jangan anggap enteng itu sholat. Aja tercule-cule sampajangnya pak. Demi Allah, akan menderita orang yang tidak sholat. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya dia jelaskan, kalau ada orang tidak sholat, dia mati, jangan kau sholati. Kau seleng inasangalena tapi dia nama sampajang. Imam Syafi'i bilang, jangan kau sholati kalau dia mati. Bahayanya itu orang tidak sholat. Nah kita kadang-kala pergi haji, tiap tahun pergi umroh, Ramadan puasanya lengkap, dia bersedekah, tapi tidak sholat. Tidak ada gunanya semua itu. Apa susahnya itu sholat ibu? Apa susahnya? Tidak ada susahnya. Maka celaka mereka yang baik dia bilang agamanya tapi tidak sholat, kafir. Ya, maka ibu bapak saudara-saudara sekalian perbaiki sholat. Berikutnya, ibu bapak, nah sudah masuk di kubur, pertama sekali diperiksa sholatnya. Sudah kembali pengantar, diperiksalah sholat kita, maka ditidurkan kita. Kalau dia baik sholatnya, kata Nabi, tidurkan dia seperti nikmat tidur pengantin baru. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, sudah masuk kita di kubur, tutup semua amal. Kecuali amal kita yang bisa menolong kita setelah masuk di kubur, yaitu amal jariah. Amal jariah itu ada 3. 1, anak yang soleh. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, pembangunan yang bermanfaat. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, anak soleh. Begitu ibu meninggal, siapa yang doakan kita? Bu, bapak-bapak, kalau meninggal ki, siapa doakan ki? Siapa pak? Istri tak? Nah ambil orang. Ibu-ibu meninggal, siapa doakan ki? Siapa? Suami tak? Wei, kawin lagi. Setengah mati maki dikubur, suami tak enreyengi, pakai istri baru di kamar tak. Kita menderita dikubur, suami tak dengan istri barunya. Nah doakan ki, tidak. Begitu kita meninggal, matanya sebelah kanan menangis, sebelah kiri nah lihat yang mana gantinya nanti. Ayo. Lalu siapa yang doakan kita? Anak-anak kita. Maka lihat itu anak. Sayang sekarang kita ini, anak kita tidak didik. Kita malu kalau anak kita tidak bahasa Inggris. Kita malu kalau anak kita tidak pegawai. Kita malu kalau anak kita pengangguran. Tapi kita tidak malu kalau anak gadis tak. Sudah gadis, sudah balik tidak pakai jilbab. Tidak malu dia. Kita tidak malu kalau anak kita sudah ada anaknya. Angkana cucuta, angkana wapota. Dek mau panaloma berjama kumasihi Malulah ketika anak kita ini tidak bagus agamanya. Dulu kan kita itu diajari memang dari kecil. Ibu-ibu kita memang ngajar kita agama dari kecil. Diajar kita ngaji, diajar kita akhlak. Saya masih ingat waktu kecil, ibu saya sampai itu kalau kita bicara diajari. Nah, lo kembali boleh. Ini tetangga nak pinjam gula. Jangan kau bicara kalau berdiri nak. Tudah koyolo napa mak bicara. Duduk kau dulu baik-baik baru kau ngomong. Tuh sampai begitu diajari kita. Sekarang ini mana ini akhlak? Anak-anak kita siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar kita sekarang anak-anak kita pak? Orang tuanya? Bukan. Siapa yang ngajar anak kita? TV. Siapa yang ngajar kita anak kita? Handphone. Kenapa? Orang tuanya juga tidak mau repot. Anaknya menangis langsung nak kasih handphone. Jangan kau nangis nak. Main game aku. Ibu toh. Maka jangan heran anak tak tinggi sekolahnya tapi tidak tahu taat. Alangkah bahagianya ibu bapak, alangkah bahagianya kita sudah tua, anak tak 4 sambil baku telepon. Daeng, bulan ini saya ambil mama nah, bulan ini saya urus bapak nah, bulan depan pi kau sama istrimu kau urus, bulan ini saya mau dapat. Begitu tahun depan, Daeng, bagaimana ini kita 4 bersaudara dik? Patungan ki dik.
kasih umroh ibu, masing-masing tabung, ayo umrohkan orang tua kita bulan depan. Itu orang kaya itu. Itu anak kita bisa begitu kalau kita didik dari kecil. Bagaimana cara mendidik anak? Maka cara didik anaknya itu yang pertama, begitu lahir kasih nama yang baik. Nama yang baik itu bukan nama artis. Nama yang baik itu bukan nama pemain sepak bola. Nama yang baik, nama yang ada doa-doa di dalamnya. Sal kasih nama anak tak mutmainnah. Apa itu artinya mutmainnah? Jiwa yang tenang. Berarti kalau orang panggil, oh mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang, orang doakan. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Coba bayangkan kalau tidak ada semua nama tak. Coba kalau tidak ada semua nama di sini, bagaimana orang macalek? Pilih saya. Siapa? Anu. Pilih saya. Siapa? Anu. Bagaimana repotnya? Mau kita telepon Kak ceramah. Halo, ada Ustaz. Ustaz siapa? Anu. Yang mana? Anu. Siapa? Anu. Siapa? Yang pendek. Oh, banyak yang pendek di Makassar. Coba bayangkan. Nama itu penting. Maka kasih nama yang baik. Lahir anak tak, lahir cucu tak, kasih nama. Tidak bisa ki telepon Ustaz. Ustaz, ada cucuku lahir. Saya mau dia jadi penghafal Quran. Siapa bagus namanya? Perempuan atau laki-laki bu? Perempuan, Hafizah. Itu bu namanya. Bagus itu. Tambah namanya bapaknya di belakang. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Coba beda. Sebut nama tak. Sebut nama tak. Saya tahu agamanya dan saya tahu sukunya. Abdurrahman. 99% pasti Muslim. Ya, bilang Abdurrahman. Muslim. Bertus. Hai, Toraja. Ambot Dale. Tidak mungkin orang Jawa. Mana Ambot Dale orang Jawa? Kalau Margono, iya. Jokowi, Jawa itu. Kalau Ambot Dale, tidak mungkin. Ambot Tuo, masih Bugis. Nah, nama itu penting. Yang kedua, cara mendidik anak, kasih contoh yang baik. Jangan sampai kita bilang, jangan kau merokok. Kalau merokok kau setempelin kau. 10 menit, kau beli rokok dulu nak. Bagaimana ceritanya? Awas kau, memang jangan kau bicara kasar. Kasih lembut bicaramu. Kalau kau kasar, dia sudah kasih contoh kasar. Maka orang tua yang baik kasih contoh anaknya. Yang ketiga, jangan kasih makan haram anakmu. Jangan kasih makan proyek palsu. Jangan kasih makan barang serobotan. Jangan kasih makan dagangan nipu. Itu dagangan nipu yang mana? Pedagang. Asli ndak ini barangmu? Asli, padahal palsu. Dapat kau untung dari kau tipu pedagang ke pembeli. Mungkin kau dapat untung 2 juta satu hari. Tapi uang haram kau kasih makan anakmu. Jangan heran anakmu 3 semua ndak ada sholat. 1 tukang tipu. 1 pengedar narkoba. 1 kawin lari di bawah bandar dikasih hamil cowoknya. Kenapa? Uang haram kau kasih makan anakmu. Maka orang tua yang baik jangan kasih makan uang haram anaknya. Istri nih, tolong ini ibu-ibu nih yang datang ini. Kalau suami tak datang bawa uang, tanya dulu. Halal boga ye. Halal ndak ini? Biasanya gajimu cuma 5 juta. Kenapa ini menjadi 6 juta? Dari mana ini 1 juta? Halal tidak? Bisa ibu? Bisa? Woi, bisa? Bisa? 1 juta bisa. Kalau 15 juta, bengkok mukanya. Sini nih alami mai panggilnya cicing. Mestinya istri yang baik begitu. Jangan kasih makan uang haram anaknya. Yang berikutnya lagi, supaya anak kita baik, doakan. Doa. Maka ibu-ibu seharusnya lebih rajin doakan anaknya. Doa itu tidak harus ibu lagi sholat. Memang lebih utama selesai sholat. Tapi boleh ibu doakan sambil duduk-duduk. Tidak ada kegiatan. Doakan anakmu ketika dia pergi sekolah. Ya Allah, lindungi anakku. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Wat limatoki bahasa Ogi. Allah tahu. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, bingungin nanti malaikat. Nah bilang malaikat apa maksudnya ini ibu ini? Nah mau doakan anaknya anak soleh, nah minta hujan, nah doa, dah baca. Kan bingung malaikat. Maka tidak harus ke bahasa Arab. Mak bahasa Ogi nih. Puang, katu kasih si kaju-kaju anakku.
masa depan anak saya ya Allah. Saya tidak tahu mendidiknya, tapi Engkau maha mendidik ya Allah. Pelihara anakku ya Allah. Ya Allah, lindungi anakku ya Allah. Jangan kau biar mak basogi ini. Boleh. Hati-hati ketika ibu-ibu sumpah. Hati-hati ketika marah. Kadang-kala ibu-ibu kalau marah kan keluar itu kalimat-kalimat sumpah. Kurang ngajar. Nalapola lo ke beca. Nah tak berat betul beca. Maka kalau sumpah untuk anak, jangan sumpah yang jelek. Sumpah yang baik-baik. Kurang ngajar. Jadi lalu kok ustadz seperti Dasat Latif. Boleh begitu. Jangan sumpah yang jelek-jelek. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, begitu masuk di kubur, yang pertama yang bisa menyelamatkan kita, anak kita. Maka bapak-bapak yang masih hidup, yang sudah wafat orang tuanya, doakan orang tua tak. Itu orang tua sekarang, dia sudah tidak harapkan lagi dibangunkan rumah. Tidak nih. Tapi yang diharapkan paling tidak kiriman-kiriman doa. Bagaimana cara kirimkan doa? Tidak harus ustadz. Haul seperti ini. Tidak harus ustadz yang doakan orang tua tak. Doa sebaik-baik doa untuk orang tua dari anaknya. Maka tidak harus kita. Kan orang tua dulu apalagi orang Bugis. Mak baca doa. Nanti dia mau baca doa orang tuanya kalau potong sapi. Potong ayam, potong bebek. Jadi kalau tidak ada uang tak potong sapi. Tidak kita doakan orang tua tak. Tidak ada hubungannya itu satu baki. Kan biasa kita ini orang Bugis salah-salah. Nah panggil maki baca doa. Ada sokok, ada ketan, ada gula, ada telur, ada ayam, ada pisang goreng. Nah dorong itu. Tabe guru, kiringan ini neku. Nak suka sekali dulu waktu hidup pisang goreng. Ku bilang, berarti belum mati nenekmu. Mati ustaz, kenapa mau kau kirim pisang goreng? Itu kan biasa kita. Tabe, napojilak dek kasih tunuman tidak ada. Maka baca doa itu bu, untuk orang meninggal tak, tidak ada hubungannya sama satu baki. Yang ada seperti ini, tidak ada hubungannya. Lalu untuk apa ini satu baki kalau kita mak baca-baca? Untuk apa? Tawana ustaz saya kupure mak baca. Maka saya kalau disuruh baca, tidak maukah itu kalau ada satu baki? Ada, jangan di depan kalau ada. Saya jelaskan, ini bukan untuk orang meninggal, tapi untuk saya. Jangan di depanku, kasih di belakang. Kenapa? Karena kalau dia di depan saya, mulutku baca doa, pikiranku yang mana dulu ku makan. Iya toh? Mana dulu saya makan, telur kah dulu di pahala dulu. Maka di belakang saja, tidak ada. Ini sebagian orang-orang tua kita yang dulu-dulu. Nanti dia mau baca doa kalau dia potong ayam. Enggak. Lagi duduk-duduk. Di teras. Lagi duduk-duduk. Tiba-tiba ada orang lewat. Bajunya seperti bajunya almarhum orang tua kita. Kita ingat bapak tak? Miripnya bajunya bapakku. Langsung kirimkan Fatihah. Bagaimana caranya? Boleh pakai bahasa Arab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil ruhil almarhum. Bapak siapa namanya? Abdul Latif bin Sofyan Al-Fatihah. Itu bahasa Arabnya. Kalau mau ke bahasa Indonesianya, saya niatkan kirimkan Fatihah. Rasulullah Muhammad SAW, saya ikutkan ruh almarhum bapak saya Abdul Latif bin Sofyan Al-Fatihah. Boleh juga bahasa Bugis. Wakate mas kiringin surat Fatihah Nabi tak Muhammad SAW upacio iya ambokku Al-Fatihah. Bayangkan, suatu kali Nabi bersama sahabat menuju satu tempat. Melewati pemakaman kubur. Begitu Nabi lewat pemakaman, Nabi bersabda, cepatkan langkahmu, maperi-periko. Dilangkahkan kaki dengan cepat. Sampai Nabi di tujuan. Balik lagi. Sahabat ketika lewat di pemakaman, kasih langkah caplak kakinya. Nabi bilang, tidak usah kau buru-buru, santai saja. Santai. Sahabat bertanya, ya Rasul, waktu pergi disuruh buru-buru, pulang tidak lagi. Ada apa ya Rasul? Nabi bilang, andai kau dikasih telinga seperti telingaku, kau dengar betapa disiksa orang tadi ini. Waktu pergi, disiksa ini orang di kuburnya. Tidak tahan saya dengar dia disiksa. Dek na lembut nyawaku, tidak betah saya dengar. Maka saya mau cepat jauh supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi disiksa. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan malaikat yang menyiksa di kubur. Hentikan siksaanmu. Tidak mungkin kusiksa bapaknya. Sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji, membaca basmalah. Napai bismillah na baca anaknya, Allah perintahkan malaikat, hentikan kau siksa itu orang tua, anaknya lagi baca Al-Fatihah.
Maka ibu bapak yang meninggal orang tuanya, doakan orang tua. Yang kedua, bagaimana setelah didoakan? Sedekah atas nama orang tua. Ini sahibul hajat yang undang saya ke tempat ini. Ini pahalanya akan sampai ke orang tuanya. Berapa sedekahnya kita makanan? Ya, yang dos-dos itu. Meskipun ada juga ambil tak 2 dos. Sudah dikasih 1, nak bilang belum pi. Ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Kurang ya lesik di malam mopi. Itu sedekah. Bayangkan bapak ibu. Misalnya yang undang saya, dia kasih saya duit 10.000. Lalu itu 10.000 saya makan bakso. Lalu bakso itu menjadi darah daging saya. Selama darah daging saya itu saya pakai sujud beribadah kepada Allah, maka selama itu yang kasih saya 10.000 itu dapat pahala dari saya, meskipun tidak dikurangi pahalaku. Makanya bersedekah ki. Lihat orang baik, sama-sama orang miskin, sama-sama tidak mampu, satu baik solatnya, satu tidak baik solatnya, kasih yang baik solatnya. Sama-sama miskin, sama-sama baik solatnya, satu keluarga, satu tidak keluarga, kasih yang keluarga. Sama-sama keluarga, sama-sama fakir miskin, sama-sama baik solatnya, kasih satu tetangga, satu bukan tetangga, kasih yang dekat dari rumah tak. Maka bersedekah. Kalau kita sedekah, kasih lihat apa jenis sedekahnya. Kalau sarung songkok, cocoknya kasih siapa? Pak Imam, Pukate, Pak Ustadz, guru ngaji, cocok itu kasih sarung songkok. Kalau dasi, baju safari, yang mau kau kasih Pu Imam. Kapan dia pakai itu Pu Imam dasi? Begitu pergi pengantin pakai dasi, langsung makan mana itu? Jangan-jangan nih Pu Imam, gila-gila sudah nih Pu Imam ini coba. Maka diberikan yang lebih banyak dia pakai. Ya, bersedekah. 1 tadi doakan, 2 bersedekah. Yang ketiga, kunjungi karib kerabatnya. Maka orang yang punya almarhum ini salah satu cara berbuat baik kepada orang tua. Almarhum bersyukur punya anak seperti ini, bikin acara pengajian. Bayangkan, kalau saya selesai ceramah ini, lalu ibu amalkan apa yang saya sampaikan. Misalnya, sejak pulang ini, tadinya masih malas sholat, tadinya sholatnya masih putus-putus, pulang dengar ceramah, sholat selama-lamanya, maka selama itu orang yang sholat mengirimkan pahala kepada yang punya acara, termasuk kepada saya karena ilmu yang saya berikan. Tidak dia kurangi pahalaku, tidak ada kurang yang punya acara, sama-sama dapat pahala. Maka ibu, kalau ada orang meninggal mi orang tua tak, maka bersedekah atas nama orang tua. Tidak sampai Ustaz. Kalau ada orang bilang tidak sampai, mau bukti? Mau bukti bahwa sedekah untuk orang meninggal sampai? Mau ki bukti Pak? Mau? Ibu-ibu mau? Mati maki, saya kirimi ki. Ini sudah mau idul kurban. Mau idul kurban. Kalau anak yang mau baik bakti sama orang tuanya, tak karobangi tomatota, kurban untuk orang tua. Itu cara berbuat baik kepada orang tua. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, sudah yang bisa menyelamatkan, mengirimkan pahala tadi anak soleh. Yang kedua, amal sedekah jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Nah ini, pulang kita dengar ceramah, misal dapat ceramahnya Ustaz Dasat di WhatsApp, kirim ke orang lain. Kirim, dapat tulisan-tulisan agama, ilmu-ilmu agama, kirim ke teman. Dia mau amalkan atau tidak, kirim saja. Selama itu kita kirim dan orang yang baca paham, dia laksanakan, maka orang yang mengirim itu dapat pahala. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mengirim foto-foto porno, mengirim berita-berita palsu, mengirim berita-berita fitnah, selama berita itu beredar, selama itu foto beredar, selama video itu beredar, maka selama itu orang yang kirim juga dapat dosa. Itu dosa jariah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika sudah kembali semuanya, 3 ini yang akan membantu kita dikubur. 1, anak yang soleh. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, sedekah jariah. Nah sekarang kita yang hidup, bagaimana caranya?
memelihara ini iman kita. Memelihara agar kita bisa mati dalam keadaan berislam. Maka caranya satu, ada doa yang diajarkan Nabi. Ada ibu-ibu yang hafal. Itu biasanya di buku-buku tahlil. Itu ada di majelis taklim, ada itu buku tahlil di belakangnya. Namanya doa selamat. Ada di situ ibu. Itu ibu yang baca-baca baik-baik. Bapak-bapak ini yang sudah usur-usur, ya tua-tua ini, iya kita baca leh. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu yang kita baca-baca. Baca setiap hari. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Taubat sebelum mati. 70 tahun umurnya, 69 tahun dia banyak dosa, 1 tahun dia tobat dan nasuha, maka 1 tahunnya itu menghapus dosa-dosanya yang 69 tahun. Maka kita bertobat, taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut. Rahmati saya ketika menghadapi sakaratil maut. Itu menghadapi sakaratil maut tidak gampang ibu, bukan barang gampang. Mau menghadapi sakaratil maut, mati dalam keadaan Islam? Mau ibu? Pasti jawabannya mau. Nah, ini doanya. Kemudian yang lain lagi, kata Nabi, man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika menghadapi sakaratil maut, Nabi jamin pasti itu masuk surga. Jadi Nabi bilang, pernah Kak ceramah begini, tiba-tiba mahasiswaku Nabi bilang, gampang itu Ustaz. Kenapa? Mau pakai mati baru baca. Ku bilang memang kalau kau mau mati akal bicara. Kalau orang sakaratil maut bukan akal bicara tapi amal. Jangankan orang sakaratil maut, orang nikah. Pernah lihat orang nikah? Banyak itu orang nikah tidak tahu syahadat. Baca syahadatmu, asyhadu, salah kok. Ulangi, asyhadu, salah. Ulangi, asyhadu, salah. Ditempelin songkok, asyhadu la ilaha illallah. Banyak yang begitu. Maka kalau mau latihan sekarang. Ibu-ibu ini kalau kita tidak ada kegiatan, latihan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Ala bisa karena biasa. Itu nenek saya dari pihak ibu kan meninggalnya di Kota Baru. Ya. Waktu sakaratil maut kita kumpul cucunya waktu Namadang. Saya bisik telinganya. Nek ikut Ki baca Yasin. Saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia ikut sampai hatam, beberapa saat kemudian meninggal. Padahal waktu tua, akhir hidupnya tidak hafal itu, waktu hidup tidak hafal itu surah Yasin, tidak hafal. Tapi begitu sakaratil maut kok bisa hafal? Ternyata salah satu rahasianya karena beliau waktu tua, akhir hidup beliau lumpuh. 2 tahun lumpuh. Tuh kakinya tidak bisa gerak-gerak, ya. Maka kebiasaannya selesai sholat maghrib nunggu isya dia baca Yasin. Ini menunjukkan ala bisa karena biasa. Jadi bapak-bapak yang sudah usia-usia 60, ya, yang sudah putih rambutnya, ya sadar-sadar nih, macawek nih, tuh magharibi nih. Tapi jangan bilang anak muda tidak mati, enggak. Biasanya kalau kita cerita kematian, itu anak muda langsung orang tua yang sudah pensiun lihat-lihati. Apa maksudmu? Apakah selat tomatoai? Enggak, biar anak. Ini baru-baru Pak, baru-baru kawan saya. Kawan saya di Muhammadiyah. Bayangkan, minggu lalu, pukul 14.22, jam 2.22, masih kita berWhatsApp di grup WhatsApp. Terakhir dia kirim itu pukul 2.22 menit. Dia kirim stiker gambar fotonya. Baru tulis lucunya. Setelah salat isya malamnya, sudah salat isya, di grup itu masuk inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Ini yang tadi jam 2 kirim stiker lucunya. Banyak orang begitu. Ada juga sepupu saya pensiun. Nah panggil istrinya, ibu, kita pergi makan soto Banjar. Baiklah, kau duluan siap-siap. Karena perempuan lebih lama pakaian. Dia bilang istrinya, baiklah, tunggu mak. Sambil menunggu istrinya siap, dia keluar rumah ke tetangganya. Begitu dari pintu pagarnya ada tangga-tangga, ada jembatan-jembatan untuk ke jalan raya. Tidak sampai 1 meter itu jembatannya. Tapalese, jatuh, meninggal. Padahal sehat. Ada lagi temanku,
Pulang kak ceramah, Ustaz, kita ke warung kopi, banyak teman nunggu ki, mau selfie-selfie, kak kita tonse banyak teman tak, datanglah saya. Jam 3 sore, masih ngopi-ngopi kita, tiba-tiba nak bilang, ndak enak perasaanku, langsung cak pelok. Kulihat matanya, ndak lama ini, bawa ke rumah sakit, meninggal. Tidak yang namanya kematian tidak sakit dulu, namanya kematian tidak tua dulu. Asal ada dakwah dalam diri kita, siaga 24 jam. Maka kalau mau bisa menghadapi sakaratul maut dengan tenang, salah satu resepnya adalah perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Itu enaknya kalau ada begini di tangan tak, tasbih begini. Coba lihat Pak, ini coba lihat kalau pegang kita tasbih begini, otomatis itu mulut tak la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak ada orang pegang begini, jalan kotek 2, onde-onde 4, burasa 4, tidak ada. Maka ibu pegang ini, bapak-bapak pegang-pegang kalau sudah tua-tua maki, pegang maki begini. Nah ibu bapak saudara-saudara kalian, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Apakah sama orang beriman dengan fasik? Fasik itu pura-pura beriman. La yastaun, kata Allah, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, kami kembalikan mereka ke dalam surga, surganya dunia dan insya Allah surganya akhirat. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, kami kembalikan mereka dalam neraka, nerakanya dunia, apalagi nerakanya akhirat kelak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu maghrib sudah dekat, insya Allah kalau masih mau dengar ceramah, insya Allah cuma jauh ya dari Pagatan ini, dari sini ya. Motor saja 1 tahun dicicil lunas mi. Nah kau 4 tahun mah kau dipacarin tidak dilamar-lamar. Modal 10-15 ribu satu malam minggu. Dibelikan kau autan, teh botol, roti 1, dibawa ke pinggir jalan lihat-lihat mobil. Si mau kok? Kemarin yang terima serangan fajar waktu pemilu, 2 ji jalan keluarnya kata Nabi. Yang kali nggak kau baca ye. 1 kata Nabi, kalau mau kau diterima amalmu, ingat ya, diterima amalmu yang sudah terlanjur, kasih kembali itu uang. Palisumiman nih. Terutama itu warna caleg yang dikalah kasihan. Kasih kembali. Habis mi Ustaz, jalan keluarnya yang kedua kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Ibu, Bu, kalau ada orang korupsi 70 miliar nah masuk neraka, rasa-rasanya orang masih bilang 70 miliar nah nikmati hidupnya di dunia. Pergi Eropa, pergi jalan-jalan, 70 miliar nah dapat. Masuk neraka, paling tidak linona menyamang yandrena. Tapi kau 300 bisa bu 300 ribu tidak kau masuk neraka, itu biasa lidah beleng-beleng. Maka saudaraku saya mau tanya, Bapak Ibu yang saya mau hormati, saya mau tanya gini, jawab dengan serius. Kalau terima uang serangan fajar 300 ribu, kaya tidak? Kaya tidak? Tidak. Bapak-bapak tolak serangan fajar, miskin tidak? Tidak. Namun yang pasti ketika kau terima uang serangan fajar 300 ribu itu artinya kalian yang miskin, kau tutup masa depan anakmu jadi pejabat karena harus punya uang. Kalau kau terima itu uang 300 ribu, itu artinya kau tutup masa depan anakmu jadi anggota DPR karena harus ada uang. Makanya pilkada akan datang ini, taromoi alemu kasiasi, tapi ajak mupa kasiri alemu. Biarkan dirimu miskin, tapi jangan kau jual harga dirimu. Sekarang kita lihat pejabat tidak tahu, malu kita orang Sulawesi. Yang mau jadi wali kota, yang mau jadi bupati, yang mau jadi gubernur, cerita uang yang banyak. Saya 300 miliar uangku siap,
Saya sudah siapkan 200 miliar. Kenapa? Karena kalian dia pikir mau semua aku dibayar. Coba kalau tidak ada yang mau dibayar. Itu artinya anakmu pun yang miskin bisa jadi anggota DPR di Parepare. Itu artinya anakmu pun yang miskin dia bisa jadi wali kota di Parepare kalau dia punya kualitas. Tapi kalau kau terima uang sogok, tunggu maka wali kota yang dongo. Yang kau marah kau tonji bilang mau kau digas. Mampu, bisa kau tolak uang sogok? Baru 25 orang. Bisa tolak uang sogok? 120 orang. Bisa terima uang sogok? Bisa tolak uang sogok? Ulang, bisa tolak uang sogok? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau dia ingkari janji, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Tidak kok. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pencitraan, Islam secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bu, Ibu, kalau hilang motor tak, siapa kita cari? Itu makanya kau musuh polisi. Bapak-bapak, kalau hilangi mobil tak, siapa kita cari? Polisi. Ibu-ibu, kalau hilang suami tak, siapa kita cari? Jangan kau cari polisi, suami mula kau cari. Makanya jangan musuhi polisi. Ini kita bisa tabligh akbar seperti ini karena ada saudara-saudara kita, bapak-bapak polisi yang menjaga kita. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada di jalan, kau melanggar, kau ndak ini lihat rambu-rambu. Kau lihat Ipa, kenapa kau langgar? Saya ndak lihat bapak. Kenapa kau ndak lihat kak? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Mana STNK? Lengkap. Kutilang kau. Nah lengkap surat-suratku. Kutilang kau. Kenapa bapak tilang? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Yamaha, jaketmu Honda. Itu polisi Pelin India. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat kita. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapati undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kalian tidak dengar ceramah. Apa dia bilang setan? Jam aku datang, capek. Lebih baik kau libur ini, nonton sinetron Korea. Jam mau kau datang, lebih baik kau nonton drama Korea. Alhamdulillah, kita bisa mengalahkan setan yang ada di rumah. Apakah setelah Bapak Ibu hadir di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda kau lagi. Jam mau kau dengar ceramah, jam mau dengar ceramah, pegang HP-mu. Pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP malam ini ketika saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Simpan saya itu HP tak? Bu, sudah dikasih tahu masih juga ada pegang HP-nya? Bukan aku godaan setan, kau jadi setan. Simpan HP ya, simpan. Bisa? 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 Simpan HP. Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu yang rekam toh, gambarnya kabur. Suaranya tidak jernih. Tapi mau kita dengerin nanti Ustadz. Tuh ada kamera saya bawa. Nih ada kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz. Gampang. Nonton YouTube.
Keluarga Sakinah Kota Parepare. Sudah itu jangan lupa like and share. Jangan kau ketawa anak muda. Serius kah ini? Kalau artis kau follow apa kau dapat? Bilang kah apa kau dapat kalau artis kau follow? Apa? Hai guys. Hai guys. Kita lagi di Jepang guys. Apa kau dapat macam mo? Kalau artis kau dapat Pak, kau follow apa kau dapat? Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya, hancur amalmu. Kelihatan bidadana, kelihatan pahana. Nggak juga nak kasih pegang kau. Napaka Cina-Cina mo? Jangan kau ketawa, serius kah ini? Tapi kalau ulama kau follow, dapat kau ilmunya, ibadahmu baik. Kau amalkan ilmunya, dapat kau pahala. Kau sebarkan lagi di grup WhatsAppmu, dapat kau lagi pahala amal jariah. Maka mulai malam ini, yang belum follow Das Atlati, silahkan follow. Simpan HP ya, bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak salawat. Bisa? Bisa? Kita tanding salawat. Yang merasa jenis kelamin laki-laki, diam kau dulu. Kita dengar dulu ibu-ibu. Bisa? Bisa? Oke. Yang merasa jenis kelamin laki-laki, diam. Bapak-bapak, ibu-ibu dulu ya. Ayo adik-adik, yang cewek-cewek juga. Salawat bareng-bareng. Yang aku mau dikalah. Ayo, yuk salawat. Ikut sama saya. Salatullah salam. Yang di belakang. Ala toha. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 8,2. Sekarang yang merasa jenis kelamin perempuan diam. Nah, kita lagi yang laki-laki. Ayo, jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo, yang laki-laki, ayo deh. Ayo, salawat bareng-bareng. Salatullah. Masya Allah. Ala toha Rasulillah. Salamullah. Nilainya 8,4. Ada culeno ranena pare-pare. Ayah, ibu bapak diam, kita dengarin yang kursinya lain-lain. Ini bos-bos, pasti ini yang di depan ini bos-bos. Dia kok bos-bos mulia, lihat. Jangan bagaya saja di depan tak. Jangan lihat dulu nasalawat. Lihat kok kapan lagi dikerjai di bos kah? Ya. Lain kuliah kursi nanti. Ada di rumpu kasihan. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak yang mewakili pejabat-pejabat sipil militer, terkhusus Bapak PJ Wali Kota Parepare yang Allah takdirkan tidak bersama kita malam ini, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul kita ini tentang rumah tangga, ya. Maka saya mau membahas bagaimana sih itu samawa. Tahu adik-adik samawa? Tiga kata. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau mau kau ini, kan orang biasa kalau pengantin di WhatsApp gitu, mohon maaf saya tidak sempat hadir, saya doakan Ki semoga samawa. Ya toh? Tapi kita tidak tahu bagaimana itu mewujudkan samawa, ya? Pertama, kalau mau sawama, Nah tunggu mento nggak salah-salah ini ibu ini. Ya. Yang pertama, yang harus kalian lakukan, luruskan niat. Pakai singi niatmu, jakmu cakaniak nasangugie. Ko salah niat ko mak bene.
salah niat kau malakai, pasti kecewa kau. Pasti kecewa. Maka Nabi katakan, pilihlah seorang perempuan kalau dia laki-laki. Pilih seorang lelaki kalau dia perempuan. Nikahilah seorang perempuan karena 4 perkara. Ini dulu harus kau luruskan. Kalau mau kau keluargamu bahagia, niatmu dulu perbaiki sebelum kau menikah. Pilih kau perempuan menjadi istrimu karena 4 perkara. Yang pertama kata Nabi, li jamaliha, lihat kau cantiknya. Penting cantik, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik itu subjektif. Artinya apa? Cantik menurut Dasat Latif belum tentu cantik menurut Pak PJ. Tanya maka siapa paling cantik di dunia? Tanya mak, pasti saya jawab mama naik C. Apa? Nabi lagi istriku, urusanmu. Saya tidak urus istrimu. Cantik itu subjektif. Cantik menurut si Hamka belum tentu cantik menurut si Haris. Iya toh? Cantik menurut lah Baco, belum tentu cantik menurut lah Yusuf. Iya toh? Subjektif. Maka tidak boleh prioritas. Yang kedua, cantik itu relatif. Ada waktunya. 17 tahun, sweet 17. Ini adik-adikku di depan. Masya Allah cantikmu. Tapi tunggu mako 80 tahun. Berhenti kok cantik. Ada masanya. Maka Nabi bilang, pilih kok cantiknya, tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada batasnya. Cantik penting, tapi jangan kok prioritas. Penting juga ini cantik bu. Kenapa? Karena hampir 24 jam di depanmu. Baru pulang kau kantor, ada misede. Mau kau tidur, dia misede. Baru bangun kok, dia lagi. Mau kau sarapan, dia mi lagi. Tapi penting itu cantik, tapi jangan kau prioritas. Kenapa? Kecantikan ada batasnya. Ya itu artis-artis. Tanya ini ya bos-bos di depan. Cantik itu artis? Zaman 80-an masih cantik sekarang? Enggak. Maka Allah tidak menilaimu masuk surga atau neraka karena cantikmu, tapi cantiknya hatimu. Yang kedua kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya. Penting orang kaya kita cari, tapi jangan kau jadi penutur utama. Kenapa? Kaya ada batasnya. Kaya Ustaz. Sampai ke 7 turunan tidak miskin. Cocok sampai 7 turunan tidak miskin. Masalahnya dia turunan ke-8. Jelas. Kita orang Bugis, jangan kau minta-minta sama mertuamu. Supaya apa? Kau tidak ditunjuk-tunjuk dan tidak punya harga diri. Berdiri kau di kakimu sendiri, supaya bisa kepalamu tegak tanpa ditunjuk-tunjuk. Begitu namanya laki-laki. Ajak mu pubeni tawe murekeng ini. Duit na tawe. Jangan kau peristrikan orang karena dia kau hitung hartanya. Pengecut namanya itu. Tapi penting juga kau cari orang kaya. Tapi jangan jadi prioritas utamamu. Karena Nabi pun menikah dengan Siti Khadijah. Salah satu Allah takdirkan perempuan kaya di Mekah. Supaya apa? Hartanya ternyata kemudian Khadijah habis untuk bantu dakwah. Ketiga, kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Penting kau cari keturunan, tapi tidak boleh kau jadi pikiran utama. Kenapa? Dia ada keturunan bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Siapa dek? Nabi Nuh. Ada juga bapaknya pengkhianat, anaknya justru jadi Nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Penting kau cari. Nabi bilang orang Jawa, bebet, bibit, dan bobot. Purane duit kerak-kerak mopa. Lo parasa sih sekue. Banyak nasan. Oke, koma bali lagi. Ya koma solangi masinana Jawa nasapa. Ya koma manre-manre oke na obi.
penting. Cari keturunan baik-baik. Makanya orang tua tak dulu makada niga ya roh. Niga mbokna, niga indokna. Penting juga itu. Tapi jangan prioritas. Kenapa? Karena sejarah membuktikan anaknya jahat. Bapaknya justru Nabi. Maka yang keempat kata Nabi, lidiniha, lihat kok agamanya. Bertanya mahasiswaku di Unhas, kenapa na agama nomor 4 Ustaz? Mestinya nomor 1. Ku bilang cocok mi nomor 4 ya agama dek, tapi tidak titik di situ. Koma baru nabilan nabita. Usahakan kau utamakan ya agamana. Karena kalau baik ya agamana kau dapat semuanya. Iya, kata Nabi, jangan tidak berhenti di situ yang keempat. Kata Nabi ada penegasan. Bold, cetak miring, di stabilo. Penegasan, kata Nabi, utamakan agamanya karena dengan agama kau akan dapat 1, 2, 3. Mendapat perempuan sempurna 4-4-nya di Parepare susah kau dapat. Di Pindrang susah kau dapat. Di dunia susah kau dapat. Yang ada cantik tapi miskin. Kaya jelek mukanya. Iya toh? Cantik, kaya tapi apa? Dongo. Iya toh? Untuk mendapat sempurna dia tomi kaya, dia tomi cantik, dia tomi keturunan baik-baik, penghafal Quran lagi. Kalau ada di Parepare tunjukkan, saya masih mau juga. Iya toh? Maka yang utama kata Nabi, tinjau agamanya. Agama itu variabelnya, ukurannya paling gampang, takut sama dosa. Kalau ada perempuan sudah tidak takut sama dosa, cari mati dia hormati suaminya. Kalau ada suami yang sudah tidak takut sama dosa, tidak mungkin dia hormati istrinya. Maka itu ukuran orang punya agama, mitau dosa. Diceritakan di neraka, tunduk dia terpaku. Diceritakan sorga dia tersenyum dan berharap masuk di dalamnya. Itu tanda-tanda baik agamanya. Tapi kalau kau ceritakan ke neraka, kau ceritakan masalah Nabi, apa Nabi bilang? Itu kan dulu. Itu kan Nabi. Sudah aku masuk neraka, nulia iapi, pajai bawan nih. Namo agamu podangi makun repada yinaga nasa tanten ton janjeng jong tangi tamulo tangi taku jam jamamu jam aku wita topi no witai. Cah. Sampai jam berapa ini? Hah? Jam 1? Bisa kok dek? Serius? Saya enggak bisa. Bu, adik-adikku yang saya hormati, yang saya cinta kalian karena Allah. Jangan kau terpukau dengan cantik. Cantik bisa dimanipulasi. Lihat aku itu di medsos. Wih, mulus na muka na. Sekali nak ketemu ki, adek. Oh male. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke salah. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Apa yang masih mau kok? Pak, Bu, adik-adik terutama. Kalau cari kau laki-laki, dek, standarnya kalau mau selamat rumah tanggamu, agama. Kalau dia baik agamanya, tidak mungkin napakatuna kok. Tidak mungkin narendahkan kok. Tapi kalau dia kaya, tidak punya agama, napandang ngenteng kok. Bukan cuma kamu, semua keluargamu dia hina. Kenapa? Ada uangnya. Orang pantas sombong ada uangnya.
Maka pilih kau yang baik agamanya. Cuma saya beda lihat anak-anak sekarang. Bikin status pagi-pagi OTW jogging. Siang-siang nonton bareng. Sore lagi santai di mall. Malam ngopi bareng di kafe. Mau tidur, semoga dapat suami yang bisa jadi imam dalam hidupku. Gimana kau dapat? Yang bisa kau dapat imam, pagi-pagi yasinan. Siang jamaah bersama teman. Sore ikut kajian. Malam dengar tausiah. Insya Allah nak kirimkan kau Allah imam dalam hidupmu. Lihat mau kau adek yang pacar-pacaran, hedon-hedon. Lihat mi, 4 tahun i pacaran, baru 2 tahun baku sakit, baku sikat mi. Saling mempermalukan. Itu kenapa? Karena motivasinya bukan agama. Maka kalian yang belum punya jodoh dan akan cari jodoh, cari kau yang baik agamanya. Ketika kau sudah tahu dia bagai agamanya, jangan kau gengsi nyatakan cinta sama dia. Apa perempuan tidak boleh menyatakan cinta? Boleh. Siapa contohnya? Siti Khadijah. Beliau yang menyatakan cinta kepada Nabi, tapi jangan kau vulgar. Jangan kau di medsos, kusukamu. Siti Khadijah caranya apa? Dia selalu puji di depan sekretarisnya, namanya Nafisa. Baik itu pegawaiku Muhammad, jujur bekerja, kuat, halus tutur katanya, lembut perangainya. Ya menarik juga dilihat wajahnya. Nafisa tahu, oh bunda jatuh cinta ini. Dia datang kepada Muhammad. Muhammad, bagaimana kalau ada perempuan suka kok? Alhamdulillah. Tapi ini lebih tua dari kamu, tidak ada masalah. Tapi 2 kali bijanda, tidak jadi masalah. Tapi dia bosmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah betul karena suka kak. Nabila Nafisa, tenang mako, saya punya urusan. Ini namanya tim sukses yang tidak mempermalukan kedua belah pihak. Yang kau tim sukses pilkada, mandre wali-wali. Maka Nafisa datang kepada Khadijah. Bunda, bagaimana kalau ada suka laki-laki? Ah, mana mungkin. Iya ada, tapi sayang dia lebih muda. Tidak jadi masalah. Tapi dia anak buahmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Saya punya urusan bunda. Maka cari kau temanmu yang bisa kau percaya. Dan dek napa kasiri kau, sampaikan saya suka sama itu. Tolong bagaimana caranya? Yang penting pertimbangan agama. Kalau pertimbangan agama semata-mata, insya Allah nak tunjukkan kau Allah orang baik. Tapi kalau motivasimu popularitas, motivasimu anak pejabat, motivasimu karena gagah, tiba-tiba stroke, berhenti gagah begini, pasti hilang cintamu. Ketika dia berhenti jadi pejabat bapaknya, pasti luntur cintamu. Kenapa? Karena hilang itu yang kau kejar. Ketika dia miskin orang tuanya, pasti kau khianati. Kenapa? Karena yang kau kejar sudah hilang. Maka motivasi agama, insya Allah keluargamu bahagia. Ini bagi adik-adik, mudah-mudahan pegang kau baik-baik ini. Allah kasih kau yang baik kalau motivasimu agama. Saya dengan istri saya Mama Ece, kau lihat itu di YouTube, tidak kenal, tidak pernah ketemu, fotonya saya tidak pernah lihat. Saya pergi kenal mamanya hari Ahad, Jumat saya melamar. Nanti saya sudah ijab kabul, baru saya lihat. Begitu saya mau masuk si Pasikarawa, dalam hatiku cantik jini, cirku, cantik jini, cirku, cantik jini, cantik jini. Begitu saya lihat, lihat mau, kalau pacaran kok dek, 4 tahun kok pacaran tidak dinikahi kok, sadar kok. Motor saja 1 tahun dicicil lunas mi. Nah kau 4 tahun mah kau dipacarin tidak dilamar-lamar. Modal 10-15 ribu 1 malam minggu.
Dibelikan kau autan, teh botol, roti satu, dibawa ke pinggir jalan, lihat mobil. Si mau kok? Hah? Berhenti kau pacaran. Tidak ada itu. Pacaran syar'i. Tidak ada pacaran syar'i. Tidak ada. Ketika kau ada laki-laki datang sama kamu dan dia bilang saya suka kok, baik. Kalau betul kau suka kak, lamar kak. Begitu kau bilang lamar, lari itu. Kenapa? Mau kau jadikan eksperimen. Modal-modal baru dikirimi stiker-stiker, lope-lope. Jengkelku saya lihat itu anak-anak di patolo-tolo. Baru 2 bulan pacaran baku panggil papi mami nih. Hati-hati kok, nanti kah hamil duluan kok. Cocok ide? Apalagi itu namanya video call, ajak lalo nasolai kok. Malam-malam nah ajak maku video call. Iya, pakai ko handsfree supaya ndak dengar mamamu. Nah kasih bodoh-bodoh maku itu. Nih, kasih keluar beda lidata deh. Ya, berhenti kok pacaran. Kalau Nabi bilang saya sayang kok, mana buktinya? Kalau Nabi bilang mana buktinya? Ambil kok kertas bermaterai. Tulis kok di situ surat perjanjian. Nama Aisyah, umur, tinggal, berjanji sepenuh hati akan menunggu lelaki yang bernama Abdullah pekerjaan dan siap menerima lamarannya setelah dia kerja dengan baik. Yang bertanda tangan Aisyah tempel belangko. Apa namanya itu? Yo ku pancing jako. Matre 10.000 teken itu bisa jadi barang bukti. Saya sebagai penceramah banyak menerima ibu-ibu curhat, tapi bukan di medsos. Di mana dia WhatsApp, di DM langsung jawab pribadi. Rata-rata mereka yang tidak saling menghormati rumah tangganya karena lama pacaran. 5 tahun pacaran tentu banyak kejadian yang saling membohongi. 5 tahun kau pacaran tentu saling kau memaki. Lalu setelah kau menikah, kebiasaanmu yang 5 tahun buruk itu lanjut setelah menikah. Hanya dipisahkan oleh ijab kabul. Tapi coba kalau kau tidak saling kenal. Lihat nenek-nenek kita dulu. Tidak ada itu cinta-cinta. Bahagia. Kenapa? Perempuan dulu selesai menikah, tidak ada nak pikir kecuali ngurus anak dan suaminya. Bahagia. Gampang masuk surga. Kau pacaran-pacaran kok. 4 kali kau nak hianati. Pasti tidak mempercaya seumur-umurnya. Karena memang itu perempuan ahli sejarah. Iya toh? Iya toh? 1 kali kau nak tipu, itu terus itu kau ulang. Iyo. Pura diloi bahas, nah ulas sih. Iya, biasa. Ya. Simple, 1, mau sakinah mawaddah warahmah, luruskan niat. Niatmu perbaiki. Yang kedua, yakini tidak ada rumah tangga tidak ada masalahnya. Itu dulu. Sudah kau menikah, siap kau menghadapi masalah. Tidak mungkin rumah tangga tidak ada masalahnya. Tidak mungkin. Bohong itu. Bahagia rumah tangga Ustaz. Dari mana kau dapat? Nah bilang itu IG Ustaz deh romantisnya. Dari mana kau tahu? Itu foto-foto Ustaz. Beda deh. Foto itu deh. 30 detik jadi bikin. 30 detik share. 1 menit. Kau tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. 23 jam 59 menit. Namanya juga Instagram. Tentu yang bagus-bagus nge-share. Nggak mungkin lagi bertengkar. Video share langsung nih. Hai guys,
Hai guys, saya tarik rambutnya istriku guys. Dia ku tarik, ku banting. Tidak mungkin orang gila pasti itu. Jangan ketawa, saya serius ini. Pak Guru kok mencawaiki. Maka jangan kau percaya itu bilang tidak ada rumah tangga. Pasti ini. Kau pikir sebagai pendakwah tidak ada masalah saya. Banyak masalah saya. Masalah saya paling berat apa? Tidak ada waktu buat keluarga. Hidup saya ini seperti orang bilang, laki-laki jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Tapi sorry deh, saya bukan Ji Samsu. Janji manis nyatanya palsu. Lalu ketika istri saya komplain, apa saya marah? Tidak, memang sudah faktanya begitu. Jangan masukkan hati. Kenapa kah jangan tidak pernah tinggal? Saya sama anakku Ece selalu komplain. Saya cuma menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Itu masih marah-marah lagi. Jangan kau bawa perasaanmu. Kalau dia marah harus kau diam. Kalau dia marah jangan kau ikut marah. Pasti bertengkar dan saling mempermalukan. Itulah sebabnya Allah takdirkan perempuan dominan perasaannya, laki-laki dominan pikirannya. Supaya apa? Berimbang. Perempuan kadang emosi, perasaan. Lama pi baru berpikir, oh iya tahu, saya salah. Maka dihadirkan pendampingnya laki-laki yang dominan akal sehatnya. Jadi kalau marah mamanya saya ku peluk saja. Biar dia marah ku peluk baru ku bilang, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masih marah juga. Harus menyanyikan lagi. Insaflah wahai manusia. Masih marah sekali ku buka bajuku. Coba kalau begitu. Tidak ada pertengkaran. Tapi kapan kau bawa menghadapi perempuan kau pakai akalmu. Marah kau pasti. Saya setengah mati cari uang. Pagi saya pergi, pulang saya pergi. Siang malam saya pikir untuk dia. Lalu dia mau marah-marah, saya carikan uang. Pasti marah, tersinggung. Tapi ketika tersinggung itu, yakin setan masuk sama dirimu. Maka percaya tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Coba lihat, waktu mau pacaran apa masalahmu sebelum pacaran kau? Mau kau diterima? Ya toh? Sudah diterima, selesai masalahmu? Tidak, mau kau lamar lagi. Sudah melamar, selesai masalahmu? Belum. Terima tidak. Sudah diterima, selesai masalahmu? Tidak. Ada masalah baru, uang panai. Sudah uang panai, selesai masalahmu? Tidak. Menentukan hari, muncul lagi masalah. Yang satu mau hari libur, yang satu mau hari kerja. Sudah sepakat harinya, ada lagi masalah. Pakaiannya, adat Bugis atau adat Jawa. Masalah lagi, sudah masalah. Menikah semua, lewat menikah. Apa masalah baru? Mau punya rumah. Ada orang kasihan, sudah 2 anaknya tidak punya rumah. Ada orang belum menikah, sudah punya rumah. Tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada rumahnya, ada anaknya. Apa masalahnya? Suaminya tidak setia. Ada rumahnya, ada anaknya, suaminya setia. Apa masalahnya? Mertuanya ikut campur. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya Pak. Contoh, saya kasih kau contoh. Adik-adik, kau kira suami cewek, yang cowok-cowok. Kau kira kalau cewekmu cantik, istrimu cantik bukan masalah? Masalah, kenapa? Nagoda orang, tidak bisa kau tanam bekerja. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah. Berarti bagus kalau jelek istri. Masalah juga, menghina orang. Kita semalu jalan sama dia. Yolo nondi, yolo no. Kopi goding ngusir runtuh. Sampai di gedung kegan no deng. Ndak jadi kak menceri-menceri kadek. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Jangankan kita, jangankan Das Atlantik. Adik-adik,
kurang apa mulianya Rasulullah? Ibu-ibu, kurang apa mulianya Rasulullah? Manusia tidak ada dosa. Kata Allah, andai bukan saja karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Ini dunia sama isinya saya kasih, saya persembahkan untukmu Muhammad. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Tapi apa Nabi tidak ada masalah, Ibu? Belajar sejarah hidupnya. Apa masalahnya? 7 anak beliau, 6 meninggal usia bayi, usia kecil, usia anak-anak. Kita saja 1 anak kita meninggal sudah depresi, 7. Sudah itu dalam kehidupan sosial masyarakat bukan dibully. Tapi apa? Nabi diusir dari kampungnya, bukan dibully. Diusir dari kampungnya. Siapa yang usir? Pamannya sendiri, Abu Lahab, Amurena ya Abu Lahab. Itu Nabi. Dalam rumah tangga, apa Nabi tidak ada masalah? Ekonomi, Hasan Hussein cucu beliau pernah pucat gara-gara 3 hari tidak makan roti. Itu Nabi. Dalam rumah tangga, Aisyah pernah dituduh selingkuh. Itu Nabi. Apalagi kamu yang pembohong. Apalagi kamu yang selalu tipu istrimu. Alasan rapat, pergi merapat. Jadi berarti dalam hidup ini pasti ada masalah dalam rumah tangga. Pasti. Maka Allah tidak jina bilang, Das'at kalau ada masalahmu jadi wali kota kau dulu. Enggak. Das'at ada masalahmu jadi dokter kau dulu. Tidak. Das'at ada masalahmu kaya kau dulu. Tidak. Das'at ada masalahmu jadi tentara kau dulu. Tidak. Allah cuma minta, Das'at kalau ada masalahmu, ista'inu bisabri wassalah. Sabar aku. Sabar aku. Pada cengi sampajamu. Ya selesaikan masalahmu. Sabar kau Das'at. Perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Bukan janji caleg. Coba kalau caleg janji kau ande boleh na janji kau sorga. Na janji kau juga sorga. Begitu terpilih na ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Pare-Pare? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Coba. Jadi Bu, Dek, apakah yang sudah lama menikah atau yang baru menikah, pasti ada masalah. Dan bagi orang beriman, ada masalah, dia tidak curhat di medsos. Masalah kita sekarang rumah tangga Islam terlalu cepat curhat di medsos. Lebih kau bangun kau sholat tengah malam. Minta kau kepada Allah. Ya Allah, saya tidak suka suamiku begini. Ya Allah, saya tidak suka istriku begini. Tapi ini jodohku. Kuatkan imanku. Ubah itu suamiku. Kalau Allah yang robah suamimu, tidak ada satupun kekuatan yang bisa mempengaruhinya. Makanya Allah bilang, sabar kau saja. Hebatnya rumah tangga Islam. Kalau ada masalahnya dia sabar. Sabarnya menghapus dosa-dosanya. Maka ketika ada masalahmu, sabar kau. Tidak bisa kau sabar Ustaz. Allah kasih kau jalan keluar. Bisa kau baik-baik. Jangan kau saling mempermalukan. Tapi rumah tangga kita yang kita lihat tetangga kadangkala bertengkar, hamil lagi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika ada masalah rumah tanggamu, jangan kau ribut di medsos karena orang akan ketawa sama kamu. Kalaupun simpati, percaya kau ndak nak kasih kau uangnya. Paling tidak, ada ndak yang mau bangun sholat tahajud doakan kau? Tidak akan ada. Maka lebih baik selesaikan masalah rumah tanggamu kepada Allah. Itu orang beriman, dia pegang itu. Sabar, perbaiki sholatmu. Begitu orang beriman. Kalau kau percaya Quran. Kalau ndak percaya sama kau Quran, jangan kau dengar ini ceramah, ndak ada gunanya. Maka ketika ada masalah dalam rumah tangga, sabar dulu. Bagaimana wujudnya itu sabar Ustaz? Alladzi isa asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telepon suamimu tidak dijawab. Oh, sholat duha ini. Tanami perasaanmu toh. Siang telepon lagi belum dijawab. Oh,
sholat jamaah ini di Masjid Raya. Sore, telepon lagi tidak dijawab. Oh, nah lupa HP-nya ini pasti kasihan. Sore lagi jam 5, masuk WhatsApp-nya temanmu. Woi, saya lihat suamimu bonceng cewek cantiknya. Oh, berarti lagi nge-grab. Dia lagi ngojek ini kasihan cari uang. Tenang perasaan. Dan percaya kok. Jangan kau pernah dengar orang-orang yang ketika kau bicara sama jangan percaya. Tidak mungkin. Pasti na cerita aja kok. Anu Ustaz, masa na cerita kak. Nah sepupuku itu. Siapa Abu Sofyan? Sepupunya Nabi. Pasti itu. Siapa dia? Ah, tidak mungkin. Pamanku itu Ustaz. Betul. Siapa itu Abu Lahab? Pamannya Nabi. Ah, masa dia begitu sama saya Ustaz? Tidak mungkin. Masih saudara kah itu? Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Maka untuk apa kau cerita di medsos? Tidak akan pernah ada gunanya. Lebih baik kau bangun kau sholat. Minta kau pertolongan kepada Allah. Karena Allah janji. Ud'uni astajib lakum. Minta kau sama saya. Iloko kau iya malekko. Itu janji Allah. Tapi jelek suamiku Ustaz. Sabar kok. Itu jodohmu. Kenapa? Allah tahu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau dia gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Enak toh kalau begini toh. Enak, sangka baik saja. Istri ngomel, tak. Tinggalkan. Kata Allah, kata Nabi, kalau kau marah istrimu, kalau kau lagi marah emosi juga, dan dia juga emosi, jalan pertama kau ucapkan, innalillahi wa inna ilaihi. Tapi jangan kau lihat mukanya. Innalillahi wa inna ilaihi. Wow, tambah jaluk nih dia nagaga. Tapi gimana caranya? Dalam hati kau saja. Sudah itu perintah Nabi yang kedua, tinggalkan tempat dudukmu. Karena kalau kau makin tinggal di tempat duduk itu makin natindis kau setan. Sudah itu, sudah kau berdiri, tinggalkan jalan kau. Sudah itu masih marah rasanya dalam hatimu, ambil kau wudu. Masih marah lagi dalam hatimu, dihina begitu, ambil kau sholat. Kalau masih marah kau selesai sholat, yakin kau bukan midasat di situ, tapi setan berdiri dalam dirinya. Tapi biasanya sudah ucapkan istighfar, setan sudah mulai menjauh. Apalagi sampai ambil air wudu. Ini kalau kau masih percaya agama. Kalau kau sudah tidak percaya agama, tidak ada gunanya nasihat. Karena Allah katakan, wa thawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman, mati hatinya. Ini kalau masih percaya ke Quran. Kalau tidak ada gunanya dakwah. Itu gunanya dakwah supaya ada perbaikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada masalah, sabar. Saya sudah sholat Ustadz, kenapa masih banyak masalahku? Percaya kok, satu. Sholatmu belum ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar misede. Baru kisambayan duhur. Berarti tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz, kenapa banyak masalahku? Betul kau sholat, tapi main-main. Tidak serius. Allah. Alik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Allahu Akbar. Amin Allah. Bagaimana? Siapa ajar kau sholat begitu? Yang kau ketawa, serius kayak ini bos. Sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi main-main. Allahu Akbar. Kayak ditiup angin. Kau ketawa karena bayangkan diri sendiri toh. Saya sholat Ustaz, tapi mak keju-keju. Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau bayangkan diri sendiri toh. Allahu Akbar. Makuti. Ya, jadi ketika ada masalah dalam rumah tanggamu, jangan kau cari kambing hitam.
Jangan mau kau cari kenapa. Lebih baik koreksi sholatmu. Ada masalah ini pasti dengan sholatku. Pasti ada masalah dengan sholat saya. Saya sudah berdoa Ustaz, Allah tidak kasih. Berarti memang itulah Allah sayang kamu dengan cara itu. Ya. Nah, 2. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ketika ada masalah, tingkatkan kesabaran, sempurnakan sholat. Maka ibu-ibu, kalau mau bantu suami cari nafkah, menurut konsep Quran. Sekali lagi, kalau kau percaya Quran. Kalau tidak percaya kau Quran, jangan mi. Quran, Nabi jelaskan kalau kau mau bantu rezeki suamimu, pergi suamimu cari nafkah, mondro kau sampai duha. Tinggal kau sholat duha. Sudah sholat duha, WhatsApp suamimu. 8 rakaat. Bang, baru saja saya sholat. Sila loku kasih pajak, mas sampajak duha. Bila doa nga kideng. Mudah-mudahan mas sempo dalle. Murah rezeki kita. Allah lindungi ki cari nafkah. Jangan ki cemas, saya dukung ki dalam sholat duhaku. Saya pasti selalu doakan ki. Jangan ki menghalalkan segala cara. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu kalau suami dapat begitu bu, langsung nak kasih lihat semua suami orang. Lihat ke istriku. Pernah jauh di WhatsApp begini kau? Paling di WhatsApp kau jangan lupa singgah beli gas. Ya, sholat duha, ya, bu, sholat duha. Kalau mau tolong suami cari rezeki, sholat duha. Alangkah bahagianya suami pergi cari nafkah, istrinya sholat duha. Kau juga suami, kalau istrimu begitu, jangan kau kurang ngajar. Istri sudah baik di rumah, tapi kamu masih nipu. Bagaimana rezekimu mau lancar? Kita ini suami, dengar kau para bapak-bapak. Kita ini bisa cari nafkah dengan tenang karena istri tak dukung ki. Mana bisa kita tenang kalau istri jahat? Maka bersyukur kalau istrimu baik, hargai. Kalau kau tidak senang dengan dia, bukan dengan memukulnya, bukan dengan mempermalukannya, bukan dengan menghinanya, tapi dengan cara apa? Nasihati. Sudah nasihati baik-baik, kembalikan ke orang tuanya. Jangan kau sampai pukul. Pengecut itu laki-laki yang sampai pukul istrinya. Bukan suami laki-laki, bukan laki-laki jantan itu. Ya? Caranya nasihat kasih baik-baik. Dek, saya tahu saya salah. Tapi mari kita saling memperbaiki diri. Nasihati. Sudah nasihati masih tidak mau. Kata Nabi, langkah berikutnya pisah tempat tidur. Masih tidak mau mendengar, kembalikan ke orang tuanya. Masih tidak mau mendengar, talak 1. Masih tidak mau mendengar, talak 2. Masih tidak mau mendengar, talak 3. Selesai. Jangan dengan menghina. Nah, bagaimana kita bisa cari nafkah kalau istri tak kasih kaget kita terus? Saya bisa ceramah begini bu, karena istriku hebat. Bukan karena saya jago. Mana bisa saya ceramah kalau istriku gak Mama naik 10 menit sebelum naik, nah WhatsApp kak Mama Nece, Ustaz pulang kok. Kenapa? Kesetrum anakmu. Mana bisa tuh? Maka laki-laki yang baik, dia muliakan istrinya. Laki-laki yang baik, dia menjadi teladan. Cerita mati istrimu mi sholat, kalau kau tidak sholat. Cerita mati istrimu mau santun bicara kalau kau kasar kepada dia. Maka yang baik bagi kita laki-laki jadi teladan buat istri. Dan dengar ini bapak-bapak. Bapak pikir bisa lolos kalau istri maksiat? Ya. Kalau kita yang dosa, istri tidak tanggung dosa apa? Bapak judi, bapak mabuk, pengedar narkoba, pezina, pemabuk. Istri kalau baik dia tetap masuk surga. Tapi kalau istri kita gagal kita didik, dia tidak sholat dan tidak kudung jilbabnya dia buka tutup, kadang pakai kadang buka, dan bapak biarkan manamamo kau ulama diseret kau nanti, lihat itu istrimu. Itulah makna dari ayat ku anfusakum wa ahlikum nara.
Satu aja susah, mau ke 4. Cukau lu. Iya kan? Boleh Bapak Ibu tidak setuju dengan poligami. Boleh, tapi jangan menghina orang yang poligami. Karena itu halal dalam Islam. Ya, karena ada orang bilang, Ustaz, jelek betul itu tetanggaku. Kenapa? Nah, bilang, belum pi kering kuburnya istrinya kawin misalnya, belum pi 3 bulan kawin misalnya, itu tetanggaku lebih jago, masih hidup istrinya dia kawin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena sudah jam 10, ingin rasanya berlama-lama tapi waktu jua yang membatasi kita. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita bawa ini oleh-oleh. 2 saja pesan saya khusus. Berbicara dalam rumah tangga, bagi adik-adik belum menikah, luruskan niatmu. Luruskan niat. Kalau kau menikah karena mau mencari ridha Allah, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu. Yang penting niatmu makasih. Itulah pesannya orang tua dulu, jak mucakkan niat. Ya. Bagi kita yang sudah berkeluarga, percaya tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Maka ketika ada masalah dalam rumah tangga, sabar, tingkatkan kualitas sholat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau ada rezeki, berdermalah, bersedekahlah. Ada rezeki Allah kasih, sedekahlah. Kenapa? Karena sedekah itu tolak bala. Ada mungkin perempuan mau ganggu suami kita, ada mungkin laki-laki mau ganggu istri kita. Kita sholat, minta perlindungan kepada Allah, lalu sedekah. Selesai sholat tengah malam, namanya sholat hajat. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Saya bawa ke panti asuhan penghafal Quran. Mudah-mudahan 1 juta ini Allah lindungi rumah tanggaku. Tolak bala ya Allah, supaya suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, coba amalkan itu. Karena kata Nabi, siapa yang mau panjang umurnya, murah rezekinya, dan tertolak dari bara bencana, hendaklah dia bersedekah. Bersedekahlah. Dan orang kalau rajin sedekah, ada yang coba ganggu rumah tanggamu, orang yang selalu kau bantu selama ini akan membantumu. Dan sebelum bersedekah keluar rumah, sedekah dulu dalam intern kita. Siapa? Mertua, orang tua. Jangan sampai bapak tidak pernah menyantuni orang tua. Kaya orang tuaku, Ustaz. Allah tidak melihat orang tuamu kaya atau tidak. Tapi kapan kau sudah mampu dan kau biarkan orang tuamu tidak pernah kau bahagiakan dengan sedekahnya. Bukan sedekah ya, santunannya, berikan penghargaan. Itu salah satu sebab rumah tangga tidak bisa bahagia dan rumah tangga jauh dari ridha Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.